Pernah dengar cerita soal Pak Di Joko? Ya, dia kerja keras puluhan tahun, terus tiba-tiba kayak dapat pencerahan luar biasa gitu soal arti hidup yang sebenarnya. Nah, pencerahan yang buka mata Pak Di Joko ini ternyata asalnya dari sebuah ulasan materi luar negeri yang inspiratif banget, ngebahas soal resep bahagia dari 1000 lansia di dunia. Oke, mari kita bedah materi ini bareng-bareng dan bongkar peta jalan utama menuju hidup yang lebih bermakna langsung dari mereka yang udah ngelewatin asam garam kehidupan. Di ulasan kali ini kita bakal bahas 5 poin utama, mulai dari studi 1000 lansia, terus jebakan opini, kekuatan arah hidup, kurva U kebahagiaan, dan yang terakhir, tamparan realita kalau waktu itu terbatas. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, studi 1000 lansia. Di sini kita ngumpulin kebijaksanaan dari seluruh dunia. Coba bayangin, ini tuh bukan cuma opini 1-2 orang lewat. Angka 1000 ini bener-bener dapat dari wawancara mendalam sama 1000 lebih lansia yang curhat abis-abisan soal hidup mereka. Buat Pak De Joko, ini ibaratnya lagi nongkrong, terus dapat wejangan langsung dari ribuan teman sebayanya. Gila kan? Dan yang bikin temuan ini makin mind-blowing, para lansia ini asalnya dari 35 negara yang berbeda-beda loh. Ini bukti nyata, kalau mau di belahan dunia manapun kamu tinggal, ternyata penyesalan dan kebahagiaan sejati manusia itu sifatnya universal, nembus batas-batas negara dan budaya. Lanjut ke pelajaran pertama, jebakan opini. Gimana nilai yang dipuja masyarakat sering banget bentrok sama realitas aslinya. Coba deh perhatiin angka 85% ini. Mayoritas dari mereka dengan jujur bilang kalau penyesalan terbesar di masa muda itu adalah terlalu peduli sama apa yang orang lain pikirin. Ini benar-benar jebakan paling maut buat kita semua. Makanya, petua belak-belakan dari mereka tuh simple banget. Stop pusingin omongan orang. Nggak usah pusing mikirin mobil apa yang kamu pakai atau gimana orang lain nilai status kamu. Soalnya, jujur aja, hidup ngejar validasi orang itu capeknya minta ampun dan sama sekali nggak bikin kamu bahagia. Kita tuh sering banget kan ngedit profil kencan atau sosmed sedemikian rupa, mikirnya semua orang di luar sana lagi merhatiin dan ngejudge setiap gerak-gerik kita. Padahal realitas yang membebaskannya adalah orang tuh terlalu sibuk pusing sama masalah mereka sendiri buat ngurusin hidup kamu. Mereka sejatinya cuma fokus sama diri mereka sendiri kok. Nah, poin krusialnya sekarang, dan ini yang bikin Pak De Joko sampai merenung panjang, bakal se-happy dan sebebas apa hidup kamu di umur 50 nanti, kalau dari detik ini kamu mutusin buat lakuin apa yang kamu mau, tanpa peduli opini orang luar. Coba deh dipikirin bener-bener. Sekarang kita masuk ke pelajaran kedua, kekuatan arah hidup. Gimana caranya ngehindarin penyesalan seandainya saja di masa tua nanti? Dari hasil wawancara itu kelihatan banget kontrasnya. Ada kedamaian luar biasa yang dirasain sama mereka yang punya arah hidup jelas. Sebaliknya, buat yang hidupnya cuma ngalir aja tanpa tujuan, ujung-ujungnya pas tua cuma bisa dihantui rasa nyesel dan terus-terusan meratap. Seandainya saja dulu saya... Biar kita nggak nyasar, pewawancara di materi ini ngerumusin semacam metode analisis diri dari rahasia para lansia ini. Ada beberapa pertanyaan ngena yang wajib kamu tanyain ke diri sendiri dari sekarang. Siapa sih saya sebenarnya? Apa yang saya mau? Terus gimana cara dapetinnya? Udah bener belum ya langkah saya sekarang? Dan apa kebiasaan buruk yang harus saya stop? Lanjut ke pelajaran ketiga, kurva U kebahagiaan. Alias fase terpuruknya kita di usia paruh baya. Kalau kita lihat polanya, ada bentuk kurva U yang unik banget. Ternyata, kita itu lagi happy-happynya pas awal umur 20-an, yang masih riang dan bebas, terus bakal naik dan ngerasa happy lagi di awal 60-an. Tapi, lihat bagian tengahnya. Ada jurang penurunan yang lumayan parah di pertengahan umur kita. Fase nyungsep dari pertengahan 20-an sampai awal 60-an ini emang berasa berat banget. Kenapa? Ya karena kita ditekan sama kerjaan yang mungkin gak kita suka tapi dituntut sama masyarakat. Belum lagi cicilan dan tanggung jawab yang makin numpuk, urusan relationship yang makin ribet, dan realita pahit kalau mimpi-mimpi liar masa muda kita pelan-pelan mulai pudar. Ini emang ujian mental banget sih. Dan ini bawa kita ke tagihan terakhir, waktu itu terbatas. Sebuah tamparan realitas paling keras buat kita semua. Ada satu cerita di materi ini yang benar-benar bikin merinding dan sadar diri. Seseorang mendedikasikan seluruh hidupnya buat kerja terus-terusan dari pagi sampai sore, malah meninggal dunia cuma beberapa tahun sebelum masa pensiunnya tiba. Bayangin, semua sisa cuti, jatah liburan, dan uang pensiun hasil kerja kerasnya sama sekali nggak pernah disentuh. Dan dia nggak pernah sempat nikmatin waktu bareng keluarganya. Nyesek banget kan? Kisah itu ngasih pukulan tolak bahwa ekspektasi dari masyarakat itu sebenarnya omong kosong. Waktu bakal terus jalan.
Matahari bakal terbit dan terbenam tiap harinya. Nggak peduli kamu lagi ngelakuin hal yang benar-benar kamu cintai atau enggak. Jadi kamu yang harus berani ambil alih kendali hidupmu, karena waktu nggak bakal pernah berhenti nungguin kamu siap. Pada akhirnya, kita semua, baik kamu, saya, bahkan Pak De Joko sekalipun, cuma pengen punya lebih banyak waktu buat ngelakuin hal yang kita suka sama orang-orang yang kita sayang. Jadi, sebelum kita selesai, coba renungin satu pertanyaan provokatif ini. Kalau kamu nggak nikmatin momen-momen yang super terbatas selama hidup di planet ini, terus buat apa ini semua? Berhenti nunggu momen yang pas, dan mulailah hidup beneran dari hari ini.